Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin tanggal 3 Agustus 2020, akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana melakukan, menyuruh lakukan, atau ikut melakukan perbuatan dengan disengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain, dan melakukan, menyuruh lakukan, atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja, melakukan perbuatan cabul. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana melakukan, menyuruh lakukan, atau ikut melakukan perbuatan dengan disengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dan melakukan, menyuruh lakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja, melakukan perbuatan cabul atas nama terdakwa Raja Syahrial bin Raja Muzahar. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap Majelis Hakim. Siap Majelis Hakim. Penasihat hukum siap? Siap Yang Mulia. Sidang perkara pidana nomor 178 garing pidana B garing 2020 Pengadilan Tanjung Balai Karimun pada hari Sabtu 01 Agustus 2020 atas nama terdakwa Raja Syahrial bin Raja Muhajar dibuka dan dinyatakan buka untuk umum. Penuntut umum panggil dan hadapkan Petugas PU hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa sehat? Nama lengkap Saudara Raja Syahrial bin Raja Muhajar alias Wak Ancap, umur 24 tahun, tempat tanggal lahir 23 Januari 1985. Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan saudara swasta, alamat Telaga 7 RT 01 RW 01 Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, agama Islam, kebangsaan saudara Indonesia. Apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Sudah menyelesaikan surat kuasa dan kartu advokat saudara? Sudah Yang Majelis. Tunjukkan. Penuntut umum ingin memeriksa? Iya, Yang Mulia. Silakan. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Penuntut umum, sudah siap dengan dakwaan saudara? Sudah, Yang Mulia. Saudara terdakwa, sebelum sudah menerima salinan dakwaan, ingat kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan. Karena saat nanti saudara memiliki hak untuk menanggapnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti? Penuntut umum, silakan dengan dakwaan saudara. Terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Berikut adalah surat dakwaan. Menyatakan terdakwa Raja Syahrial bin Raja Muzahar alias Herman alias Wak Ancap bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain, dan melakukan, menyuruh, lakukan, dan ikut melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diancam pidana pasal 340 KUH pidana junto, pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan ke-1 primair dan ketiga sebagaimana diancam pidana pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raja Syahrial bin Raja Muzahar alias Herman alias Wak Ancap berupa pidana mati. 3. Menetapkan barang bukti berupa 3.1 satu bilah celurit bergagang kayu yang berlubang pada gagangnya
milik saksi Fahrul Ruzi, terdakwa dalam berkas perkara terpisah agar dirampas untuk dipergunakan dalam perkara lain. 3.2. Satu buah tutup fiber warna merah bertuliskan Durai nomor 4, 1 unit senter warna merah muda berles kuning milik Hasan Abdullah alias Asa agar dirampas untuk dipergunakan dalam perkara lain. 3.1. Uang tunai sebanyak Rp48.000, 2 buah kasur terdiri dari 1 buah tilam warna biru bermotif bunga yang terdapat noda darah kering, dan 1 buah spring bed warna krem bermotif bunga. 2 buah bantal terdiri dari 1 buah bantal bersarung putih, list hijau, kuning, biru, dan pink yang ada noda darah kering, serta 1 buah bantal bersarung krem. 2 buah dompet terdiri dari 1 buah warna abu-abu merek Planet Ocean, dan 1 buah dompet kulit berwarna hitam merek Brown Buffalo. 1 lembar baju kaos berkerah warna putih dengan motif garis-garis abstrak warna hijau dan biru pada bagian dada dan punggung berlubang merek Crocodile Sport. 2 lembar celana dalam terdiri dari 1 lembar celana dalam warna hijau merek GT Man ukuran L yang dipakai oleh Li Meng alias Li Huat, dan 1 lembar celana dalam warna kuning merek Calvin Klein yang terdapat bercak darah bagian dalam depan yang dipakai Su Keng. 1 buah BH berwarna merah muda ukuran 34 yang dipakai oleh Su Keng milik Li Meng alias Li Huat korban dan Su Keng korban agar dirampas untuk dipergunakan dalam perkara lain. 4. Menetapkan agar terdakwa Raja Syahrizal bin Raja Muzahar alias Herman alias Wa'ancap membayar biaya perkara sebesar Rp2.500. Saudara terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Ada tanggapan? Sepenuhnya akan saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Sebelumnya kami telah menerima salinan surat dakwaan, maka dalam hal ini kami selaku tim penasihat hukum akan mengajukan nota keberatan. Yang Mulia. Silakan. Terima kasih, Majelis Hakim. Nota keberatan atau eksepsi Tegal 3 Agustus tahun 2020 nomor 1 garing NP garing PITB garing ISP garing 10 garing 2020. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim perkara nomor 178 garing PITB garing 2020 NPBK di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Dengan hormat, perkenankan saya Setiawan SH dan rekan selaku advokat berkeluarga negara Indonesia yang beralamat di kantor di Jalan Bukit Tinggi Raya nomor 2B berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim perkara nomor 178 garing PITB garing 2020 PN TBK tentang penuntutan Indra Setiawan tentang penunjukan Indra Setiawan SH dan Agung SH sebagai penasihat hukum terdakwa. Dalam hal ini bertindak sebagai baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membela hak dan kepentingan hukum terdakwa, yaitu nama Raja Syahrizal bin Raja Muzahar alias Wa'ancap, tempat tanggal lahir Bukit Salemba, Durai 23 Maret 1990, pekerjaan wira swasta, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, alamat Bukit Salemba, Durai, Gang 1, RT 8, RW 2, Tanjung Balai. Bahwa dalam hal ini hendak mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan JPU nomor register perkara 178 garing PITB garing 2020 garing PN TBK tanggal 3 Agustus 2020 sebagai berikut. Adapun eksepsi ini kami buat dengan sistematika sebagai berikut. 1. Pendahuluan, 2. Eksepsi, 3. Permohonan, yang terakhir adalah penutup. Yang pertama, pendahuluan. Setelah pada persidangan lalu kita dengarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, maka kini perkenankan kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan eksepsi dalam perkara yang telah diperiksa ini. Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang terhormat, kiranya sangat perlu untuk menyampaikan eksepsi ini demi kepentingan hukum dan keadilan serta memperoleh jaminan perlindungan hak asasi manusia terdakwa atas kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, demi perlindungan masyarakat yang pada umumnya maupun pembangunan hukum yang semua telah dijalankan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP sebagai landasan hukum beracara di negara ini. Kedua, eksepsi.
Dasar hukum eksepsi berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP berbunyi sebagai berikut. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Yang ketiga, permohonan eksepsi mengenai surat dakwaan. Bahwa dalam dakwaannya penuntut umum menduga terdakwa dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan dalam dakwaan subsidiar melanggar pasal 339 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP atau kedua melanggar pasal 365 ayat 4 KUHP atau ketiga melanggar pasal Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Sesuai dengan aturan hukum pasal 56 KUHP, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang diancam 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Terkait dengan putusan MA RI nomor 1565 K garing PIT garing 1991 tanggal 16 September 1993 yang menyatakan apabila syarat-syarat permintaan atau tersangka atau terdakwa tidak menunjuk penasihat hukum sejak awal penyidikan penuntutan tidak dapat diterima. Bahwa terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 3 garing 2002 garing PTY tanggal 7 Maret 2002 menyatakan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tidak dapat diterima karena didasarkan pada penyidikan yang sah yaitu melanggar pasal 56 ayat 1 KUHP. Bahwa atas uraian eksepsi yang kami sampaikan, dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara akuo agar berkenan memutuskan 1. Menerima keberatan penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan register perkara nomor 178 PIT B garing 2020 PT PNBK tanggal 3 Agustus 2020 tidak sah dan batal demi hukum. 3. Membebaskan terdakwa dari tahanan atau jika majelis hakim menentukan lain, mohon dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya. Selanjutnya, penutup. Demikian eksepsi ini kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim atas perhatian serta terkabulnya eksepsi ini kami ucapkan terima kasih. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf atas keterbatasan kami selaku manusia. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa Indra Setiawan, SH, dan rekan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Penuntut umum, apakah ada tanggapan mengenai nota yang telah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa? Ada Yang Mulia. Silahkan. Menanggapi nota keberatan dan penasihat hukum terdakwa, kami berpendapat bahwa surat dakwaan kami sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 KUHP mengenai syarat sahnya penyusunan surat dakwaan. Baik, atas eksepsi dan tanggapan eksepsi dari penuntut umum, untuk itu majelis hakim akan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Berdasarkan hasil majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada Senin tanggal 8 Agustus 2020, agenda sidang putusan atas nota keberatan oleh majelis hakim. Untuk itu, diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasehat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia? Panitera, catat jadwal sidang berikutnya. Baik, Yang Mulia. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada hari ini, Senin tanggal 8 Agustus 2020, akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan dengan disengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain, dan melakukan, menyuruh lakukan, atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja, melakukan perbuatan cabul, segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara tidak pidana melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan disengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu, menghilang nyawa orang lain dan melakukan, menyuruh lakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan cabul atas nama terdakwa Raja Syahrial bin Raja Muhajar. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan. Penuntut umum sidang siap dimulai. Penasihat hukum siap. Siap Majelis Hakim. Sidang perkara pidana nomor 178 garing PDB PIT 2019 Pengadilan Tanjung Balai Karimun pada hari Senin ini 23 Februari 2009 atas nama terdakwa Raja Syahrial bin Raja Muhajar dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas, hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa sehat? Sehat. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap Yang Mulia. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan atas nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Untuk itu, diingatkan kepada saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan. Baik, putusan atas nota keberatan tidak mengabulkan nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan dinyatakan ditolak. Maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan alat-alat bukti saudara? Siap Majelis Hakim. Alat bukti apa saja yang diajukan saudara? Kami akan mengajukan barang bukti yang kami beri tanda P1 sampai dengan P5. Orang saksi serta 1 orang ahli Majelis Hakim. Tunjukkan barang bukti saudara. Terdakwa, penasihat hukum, silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukum saudara. Penuntut umum, panggil dan hadapkan saksi-saksi ke ruang sidang. Petugas, hadapkan para saksi ke ruang sidang. Para saksi dalam keadaan sehat? Sehat. Sehat. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap. Tunjukkan kartu identitas saudara. Sebelum bersaksi, apakah saudara bersedia disumpah menurut agama Anda? Bersedia Yang Mulia. Bersedia Yang Mulia. Iya Yang Mulia. Rohaniawan untuk melakukan pengabdian sumpah bahwa saudara saksi telah berjanji menurut agama Anda. Saya berharap Anda memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Jika Anda terbukti membuat keterangan palsu, saudara dapat diancam pidana selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 142 KUHP. Saudara mengerti? Ya Pak Hakim. Ya Pak Hakim. Pak Hakim. Siapa Hakim? Saksi 1. Nama Anda Suheri alias Aliang, umur 26 tahun, pekerjaan pemilik bengkel, yang merupakan anak kandung dari korban liwat. Saudara saksi yang lain silakan meninggalkan ruang sidang, dan kepada saudara untuk tidak berkomunikasi terkait dengan perkara ini. Saudara mengerti? Mengerti Pak Hakim. Saksi 1. Coba Anda jelaskan mengenai keterangan yang Anda ketahui tentang perkara ini yang melibatkan korban liwat dan Juna atau Sukeng. Silakan. Ya, baik. Bahwa saya adalah anak dari korban liwat dan kakak dari Sukeng. Bahwa saya mengetahui ayah dan adik saya meninggal dunia. Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 15.30 tanggal 5 Juni 2020 saya pulang dari Tanjung Batu ke rumah dan mengetuk pintu yang terkunci. Namun tidak ada yang membukanya. Kemudian saya menelpon Sukeng namun tidak aktif. Bahwa saksi kemudian menemui saudara Anang untuk mendobrak pintu dan namun tidak terbuka. Kemudian pindah ke pintu belakang dan kemudian terbuka. Kemudian saya masuk melihat ruangan tempat
kasur ayah saksi terdapat bercak darah kering dan melihat kamar adik berserakan. Bahwa saya mengetahui ada barang yang hilang, 2 buah cincin emas senilai $1.200 Singapura, HP Nokia N73 milik adik dan HP Nokia 6500 milik ayah saya, dan uang tunai 4 juta rupiah di dompet adik saya, dan uang tunai 2 juta rupiah dan uang tunai $1.300 Singapura di dompet ayah saya dengan nilai kerugian 20 juta rupiah. Bahwa 2 hari kemudian saya bersama keluarga dan masyarakat hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar di Laut Tanjung Kilang, ayah saya ditemukan meninggal dengan adik saya dengan luka memar. 2.30 luka golokan di leher dan luka sayatan. Bahwa saya mengenali bukti yang diajukan di persidangan. Cukup. Ada pernyataan lain, saksi 1? Sudah cukup. Baik, saya akan menanyakan saksi kedua, yakni istri korban. Mohon didengar dengan baik-baik. Saya akan membacakan identitas saudara. Nama Lim Soy Moy, tempat tanggal lahir Batam, 23 Maret 1980. Pekerjaan karyawan swasta. Betul itu identitas Anda, saksi? Benar, Yang Mulia. Apakah Anda sebagai istri dari korban? Betul, Yang Mulia. Apakah suami dan anak Anda memiliki musuh? Tidak, Yang Mulia. Di mana keberadaan Anda pada saat terjadinya perampokan di rumah Anda? Di Batam, Yang Mulia. Saya tidak sedang di rumah. Kalau Anda ceritakan bagaimana Anda mengetahui bahwa suami Anda dan anak Anda telah meninggal dunia? Bahwa saya pernah diperiksa, memberikan keterangan di hadapan penyidik. Bahwa saya mengetahui Lihuet dan Sukang meninggal dunia. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 saya mendapat telepon dari Suheri yang menanyakan apakah Lihuet dan Sukang ada datang ke Batam. Saya menjawab tidak ada datang ke Batam. Bahwa rumah dalam keadaan tertutup dan rumah dalam keadaan berantakan dan ada yang hilang. Bahwa tanggal 7 Juni 2020 jam setengah 3 WIB di Laut Tanjung Kilang ditemukan suami saya dalam keadaan meninggal dunia dan anak saya dalam keadaan luka memar, luka golokan, dan sayatan di tubuhnya. Apakah Anda mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Silakan Hakim anggota 1. Oke, selanjutnya. Saudara, apakah benar? Iya, Pak Hakim, dengan saya Saudara Hasan Abdullah. Haji, apakah saudara mempunyai hubungan secara atau sebenarnya dengan korban? Tidak ada, Pak. Saya tetangga dari korban, ya rumahnya kebetulan berjarak 15 meter, namun tidak mendengar teriakan korban sedikit pun. Bahwa pas hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam setengah 4 atau 15.30, saya di rumah Suheri datang menanyakan keberadaan ayahnya, dan adik Suheri pun karena rumahnya dikunci dan ditelepon tidak diangkat, saya kira sedang di Batam, Pak. Bahwa selanjutnya saya menyuruh Suheri dan anak untuk menekan ke polisi. Selanjutnya masyarakat mencari di sekitaran rumahnya, Pak. Dan kemudian setelah beberapa saat pencarian tersebut, beberapa barang bukti saya mengetahui yang sudah diajukan di persidangan. Saya rasa cukup ya. Iya, siap Pak Hakim. Saksi Roy, bisa terhubung? Oke, Yang Mulia. Nama Muhammad Bahtiar alias Roy, tempat tanggal lahir Riau 24 Januari 1970, pekerjaan sebagai anggota polisi. Betul? Itu identitas Anda? Jadi Anda sebagai penyelidik yang memeriksa TKP dan juga ikut serta dalam pencarian korban. Betul? Yang Mulia. Tolong ceritakan proses pencarian korban berdasarkan kesaksian Anda. Silahkan. Saya pernah diperiksa di hadapan penyidik pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020. Saya sedang di pos polisi Durai. Kemudian ditelepon oleh Anang, diajak untuk melihat rumah Liuhat. Karena Suheri sudah menelpon bapak dan adiknya, namun HP-nya tidak aktif. Kemudian saya mendatangi rumahnya dan mendengar Anang menyuruh Suheri mendobrak pintu depan, namun tidak bisa. Sehingga kemudian mendobrak pintu belakang dan berhasil. Kemudian saya tidak melihat Liuhat dan Sukang, dan terdapat rantang dan kasur yang terdapat noda darah kering dan rumah tampak berantakan. Suheri selanjutnya memeriksa lemari, ada cincin emas dan dompet Sukang
tampak kosong. Padahal menurut Suheri berisi uang senilai 3 juta rupiah dan 2 HP. Kemudian saya bersama warga baik di darat maupun di laut 2 hari kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 sekitar jam 2.30 waktu Indonesia Barat ditemukan Lining alias Lihat sudah meninggal dunia dengan luka korot di leher dan luka akibat benda tajam di teluk nangka, dan korban Juwana alias Sugeng sudah meninggal dunia dengan luka-luka sayatan benda tajam ditemukan di perairan Pulau Nangka sekitar jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Baik, bagaimana penuntut umum? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak, Yang Mulia. Tidak ya. Baik. Bisa dilanjut, silakan Hakim Anggota 1 untuk memeriksa saksi Fahrul. Saya akan membacakan identitas saksi Fahrul. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Yang Mulia. Nama Anda adalah Fahrul Ruzi bin Abdul Rahman alias Pak Itam, benar? Benar, Yang Mulia. Oke, sekarang silakan jelaskan menurut saksi terkait kronologi kejadian perkara ini. Silakan. Baik, bahwa saya pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan penyidik pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya dan terdakwa Wancap sedang tidur-tiduran di bawah pohon. Ketika di SMS Raja Fadli Sarkan Ali Deli, kemudian dia datang dan mengajak saya untuk mengambil uang di rumah Lihuet karena dulu Raja Fadli bin Sarkan alias Deli pernah mendapat uang sekitar 13 juta. Akhirnya saya tergiur dan bersiap pulang untuk ganti baju dan minum pil distro 50 butir hingga akhirnya saya mabuk. Kemudian pukul 2:30 waktu Indonesia Barat melihat lokasi dan Hasan Abdullah membawa celurit bahwa Deli mengatakan jika Lihuet melawan kita habis saja. Kemudian setelah saya masuk, saya melihat Lihuet sedang tidur. Kemudian saya menyatukan kedua tangannya agar tidak bergerak. Karena dia meronta dan berteriak, saya tutupi mukanya dengan bantal dan menduduknya. Kemudian Deli dan Wancap masuk ke kamar Juwana alias Sugeng dan membunuhnya. Bahwa Wancap mengambil barang dan saya mendapat bagian 2.800.000. Sedangkan uang ringgit dan dolar Singapura dibawa oleh Raja Fadil alias Deli. Bahwa Wancap mengambil box dan menaruh kedua korban di atasnya dan membawa ke tengah laut yang sebelumnya diborok kedua leher korban dan menyayat kedua tangan dan kaki, ngiris lengan kanan dan menusuk ketiak kiri menggunakan celurit oleh Raja Fadli alias Deli. Kemudian saya pulang mandi jam 7 waktu Indonesia Barat ke Tanjung Batu bersama teman-teman dan ke Batam untuk menukar ringgit Malaysia dan dolar Singapura yang digunakan untuk kita foya-foya. Cukup? Apakah ada pernyataan yang lain yang ingin disampaikan? Cukup itu saja, Yang Mulia. Baik, apakah dari penuntut umum ada yang ingin disampaikan sebelum lanjut ke saksi selanjutnya? Cukup, Yang Mulia. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Hakim Anggota 2 untuk memeriksa saksi 6. Ya, saya tanya kepada saksi Deli. Sebelumnya saya akan membacakan identitas dari saksi. Tolong didengarkan dengan baik-baik. Nama Raja Fadli bin Raja Sarkan alias Deli. Tempat tanggal lahir Lampung 2 Februari 1982. Pekerjaan sebagai wira swasta. Betul itu identitas Anda? Betul, Yang Mulia. Jadi Anda merupakan pelaku pembunuhan dan perampokan bersama terdakwa, betul? Betul, Yang Mulia. Tolong ceritakan bagaimana keterlibatan Anda dalam perampokan dan pembunuhan ini. Silahkan. Saya pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik dari Jumat tanggal 5 Juni 2020, jam 12 malam. Saya mengirim SMS ke Fahrul Ruzi alias Pak Itam dan Wancap untuk mengambil uang di rumahnya Lihuet karena dulu saya pernah mendapatkan uang 13 juta rupiah. Saya membuat persiapan dengan minum distro 50 bir, sedangkan Fahrul Ruzi alias Pak Itam pulang ganti baju dan membuat celurit. Fahrul Ruzi alias Pak Itam mengatakan jika Lihuet melawan divisi A saja. Bahwa pada saat itu saya melihat Wancap meraba tubuh Sugeng yang sudah meninggal dunia dan karena Wancap terangsang kemudian mentubuhi korban selama 5 menit. Wancap mengambil uang ringgit Malaysia dan dolar Singapura yang ada di amplop kuning di laci lemari, 1 buah HP Nokia, sedangkan saya mengambil cincin emas dan 1 buah Nokia di dekat Sugeng.
Saya meminta para korban untuk dibuang ke laut dan saya mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan. Bagaimana penuntut umum? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Penuntut umum, ada saksi selanjutnya. Kami akan mendatangkan ahli. Silahkan hadir dan hadapkan ahli ke ruang sidang. Petugas, hadirkan seorang ahli ke dalam ruang sidang. Saudara ahli dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Tolong tunjukkan kartu identitas saudari. Saudara Dr. Andri Arif, umur 28 tahun, pekerjaan dokter umum, jenis kelamin laki-laki, alamat saudara Jalan Sahari nomor 2B, Selembak, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Saudara mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan sedarah atau semenda? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, saudari harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang saudara miliki dan kuasai. Dan apabila saudara terbukti membuktikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam maksimal 7 tahun sesuai dengan pasal 247 KUHP. Saudara mengerti? Silahkan. Setelah diperiksa, seorang laki-laki bernama Li Huat dalam keadaan meninggal dunia di umur 52 tahun, pekerjaan wira swasta, beralamat di Telaga 7, RT 2, RW 1, Desa Durai, Kecamatan Durai, warga negara Indonesia yang telah diantar oleh polisi dan keluarga tanggal 7 Juni 2020. Pemeriksaan Li Huat ditemukan luka-luka sebagai berikut. Pada pemeriksaan Li Huat ditemukan luka sayat pada leher, ketiak kanan dan lengan atas tangan kanan, serta luka memar pada dada, perut, dan lipat siku kanan, kiri, dan punggung. Ditemukan juga luka bekas tekanan kuku. Perkiraan kematian adalah lebih dari 48 jam yang lalu. Penyebab kematian adalah kekurangan darah dan kesulitan bernafas akibat terpotongnya tenggorokan. Setelah diperiksa, seorang wanita bernama Juana atau Sukeng dalam keadaan meninggal dunia, umur 14 tahun, pekerjaan pelajar, beralamat di Telaga 7, RT 2, RW 1, Desa Durai, Kecamatan Durai, warga negara Indonesia yang telah diantar oleh polisi dan keluarga pada tanggal 7 Juni 2020. Pemeriksaan pada tubuh Sukeng ditemukan luka-luka sebagai berikut. Pada pemeriksaan mayat wanita umur 14 tahun, ditemukan kehilangan jaringan yang luas pada leher. Ditemukan luka sayat, luka tusuk, dan memar pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Perkiraan kematian lebih dari 48 jam. Penyebab kematian adalah kekurangan darah dan kesulitan bernafas akibat terpotongnya ruas tenggorokan. Baik, terima kasih saksi ahli. Baik, karena tahap pembuktian penuntut umum telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan kepada penasihat hukum terdakwa. Penasihat hukum, silahkan. Terima kasih Yang Mulia. Kami selaku kuasa hukum terdakwa akan mengajukan nota pembelaan Majelis Hakim. Silakan. Nota pembelaan atau pledoi tanggal 8 Agustus 2020 nomor 1 garing NP garing PITB garing ISP garing 10 garing 2020 kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 178 garing PITB garing 2020 garing PN-TBK di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Dengan hormat, perkenankan saya Indra Setiawan SH dan rekan selaku advokat berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat di kantor Jalan Bukit Tinggi Raya nomor 2B berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 100B garing 2029, maksud kami 2009 garing PN TBK tentang penunjukan Indra Setiawan SH dan Agung SH sebagai penasihat hukum terdakwa. Dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membela hak dan kepentingan hukum terdakwa, yaitu nama Raja Syahrial bin Raja Muzahar alias Wa Ancap, tempat tanggal lahir Bukit Salembak, Durai, 23 1990, pekerjaan wira swasta, berjenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, alamat di Bukit Salembak, Durai, Gang 1, RT 8, RW 2, Tanjung Balai. Bahwa dalam hal ini kehendak mengajukan nota pembelaan terhadap surat dakwaan JPU nomor register perkara 178 garing PITB garing 2020 garing PN-TBK sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Yang Mulia Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, pertama-tama kami penasihat hukum mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim karena telah mengadili perkara ini. Kami selaku kuasa hukum, Majelis Hakim
bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya hingga kami kepada sebuah tuntutan dan saat ini sampai kepada nota pembelaan. Merasa model peradilan ini telah sesuai dengan undang-undang di negara Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Yang selanjutnya tentang dakwaan dan tuntutan hukum akan dilanjutkan oleh rekan kami selaku kuasa hukum terdakwa. Silahkan. Selanjutnya tentang dakwaan dan tuntutan hukum. Dakwaan bahwa perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang diatur sebagai berikut. Primair, pasal 340 KUHP atau pasal 55 ayat 1 KUHP. Subsidiar, pasal 339 KUHP pasal 55 ayat 1 KUHP atau kedua pasal 365 ayat 4 KUHP atau ketiga pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 pasal 55 ayat 1 KUHP. Tentang fakta di persidangan, bahwa sesuai pengakuan saksi Sahrudin alias Pak Hitam yang sudah disumpah bahwa menjelaskan pada hari Jumat 5 Juni 2020 sekitar jam 23 atau jam 11, saya dan terdakwa Wa'anjak dan Kemudian di bawah pohon ketika di SMS oleh Raja Fadli bin Sarkas alias Deni. Kemudian Raja Fadli bin Sarkas alias Deni datang dan mengajak untuk mengambil uang di rumah Liwat karena dulu Raja Fadli pernah mendapatkan 13 juta rupiah. Bahwa sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa melakukan perbuatan turut serta melakukan perencanaan pembunuhan. Sementara terdakwa disuruh saksi Deni untuk memotong leher Liwat, namun terdakwa enggan karena takut. Bahwa atas tindakan terdakwa melakukan pencabulan atas dasar nafsu diraih semata, dan atas perbuatan tersebut terdakwa hilaf dan menyesali perbuatannya. Selanjutnya yaitu penutup dengan uraian tersebut di atas, maka kami dari penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian nota pembelaan kami sampaikan kepada majelis hakim peradilan negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa hingga dan depan. Cukup, penasihat hukum? Penuntut umum ada tanggapan? Ada yang mulia. Menanggapi Silakan. nasihat hukum terdakwa, kami berpendapat bahwa surat dakwaan kami sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 KUHP mengenai syarat-syarat penyusunan surat dakwaan. Oleh karena itu, kami tetap pada dakwaan kami yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apa ada tanggapan? Ada majelis hakim, menurut kami penuntut umum terlalu terburu-buru dan tidak teliti dalam menerapkan pasal terhadap klien kami, dan penuntut umum tidak dapat membuktikan apakah barang tersebut milik klien atau bukan. Kami kira cukup majelis hakim. Baik, terima kasih atas nota pembelaan dan tanggapan dari penuntut umum. Untuk itu majelis hakim akan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Terima kasih. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu Rabu tanggal 15 Agustus 2020 dengan agenda sidang pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberian dakwaan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara mengerti? Mengerti, majelis hakim. Panitra, catat jadwal sidang berikutnya. Baik, Yang Mulia. Baik, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Senin tanggal 15 Agustus 2020, akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana melakukan, menyuruh lakukan, atau ikut melakukan perbuatan dengan disengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain dan melakukan, menyuruh lakukan, atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja, melakukan perbuatan cabul, segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan disengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dan melakukan, menyuruh lakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan cabul atas nama terdakwa Raja Syahrial bin Raja Muhajar. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, silahkan. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum juga siap. Siap, Yang Mulia. Baik, sidang perkara pidana 178 garing PIT garing 2019 garing Pengadilan Tanjung Balai Karimun pada hari ini Rabu 23 Agustus 2009 atas nama terdakwa Raja Syahrial bin Raja Muhajar dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas, hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, saudara terdakwa sehat. Sehat. Saudara terdakwa siap menghadiri hari ini. Siap, Yang Mulia. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Untuk itu, ingatkan kepada saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan. Baik, saya akan membacakan putusan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Raja Syahrial bin Raja Muhajar alias Herman alias Wa'adab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan perbuatan cabul terhadap anak. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Raja Syahrial bin Raja Muhajar alias Herman alias Wa'adab tersebut dengan pidana mati. 3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1. Bilah celurit bergadang kayu yang berlubang pada gagangnya. 1 buah tutup box fiber warna merah bertuliskan Durai nomor 4. 1 unit senter berwarna merah muda, uang tunai sebanyak 48.000. Buah kasur terdiri dari 1 buah tilam warna biru yang bermotif bunga yang terdapat pada darah kering dan 1 buah sembet warna krem bermotif bunga. 2 buah bantal terdiri dari 1 buah bantal bersarung putih, les hijau, kuning, biru, dan pink yang ada noda darah kering serta 1 buah bantal bersarung krem. 2 buah dompet terdiri dari 1 buah warna abu-abu merek Planet One dan 1 buah dompet kulit berwarna hitam merek Brown Buckle. 1 lembar baju kaos berkerah warna putih dengan motif garis-garis abstrak warna biru. Warna hijau dan biru pada bagian dada dan berlubang merek Rodi Sport. 2 lembar celana dalam terdiri dari 1 lembar celana dalam warna hijau merek Eteman ukuran L yang dipakai oleh Li Meng alias Li Huo. 1 lembar celana dan 1 lembar celana dalam kuning merek Calvin Klein yang terdapat bercak darah bagian dalam bagian dalam depan yang dipakai Sugeng. 1 buah BH warna merah muda ukuran 30 yang dipakai oleh Sugeng atau korban. Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan sebagai barang bukti perkara ini. 5. Hukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian putusan dalam rapat permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2009 oleh kami Leo Soekarno SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Made Adi Chandra PSH dan Veronica Tarwuduri SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2009 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut bersama hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Dr. Handus Rahman Siregar SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dihadiri oleh Izhar SH sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta Supriyadi SH penasihat terdakwa dan dihadapan terdakwa. Saudara terdakwa mengerti dengan putusan yang dibacakan. Bagaimana saudara terdakwa? Apakah mengerti dengan putusan yang dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Akan tetapi saya tidak menemukan keadilan di sini. Baik, apakah saudara akan mengajukan
upaya hukum. Sebelumnya akan saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Nanti kami pikir-pikir dulu, Majelis. Baik, terima kasih penasihat hukum. Baik, diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum bahwa batas untuk mengajukan upaya hukum adalah 7 hari. Sejak putusan ini dibacakan oleh majelis hakim. Saudara-saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sidang perkara pidana nomor 178 garing titik B garing 2019 garing Pengadilan Tanjung Balai Karimun dinyatakan ditutup dan selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.